terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terduga teroris yang berprofesi sebagai tukang ojek online ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri. Galang dukungan dari warga Klaten, pasangan Cawagup Andika Perkasa dan Hendra Prihadi berjoget bersama warga. Jadi kurir sabu-sabu, perangkat desa di Kabupaten Batang dibekuk polisi. Tim Densus 88 anti teror kembali menangkap seorang terduga teroris di Desa Gribi, Kecamatan Gebek, Kudus. Terduga diketahui sebelumnya merupakan tukang ojek online yang dikenal dengan pribadi tertutup. Seorang warga berinisial BI ditangkap di rumahnya di Desa Gribi, Kecamatan Gebek, Kudus. Warga tersebut diduga terlibat kasus terorisme. Tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan di kediaman terduga teroris. Sekdes Gribik juga sempat dimintai petugas Densus 88 anti teror untuk menunjukkan lokasi rumah terduga teroris serta menyaksikan langsung proses penggeledahan. Terduga teroris dari Densus 88 memberitahu ke Babin Kamtipmas dan Babin Kamtipmas beritahu ke perangkat desa bahwa di wilayah RT 5 itu terduga dan pelaku atau orang sudah diamankan dan dari pihak Densus kita mencari barang bukti. Kebetulan belum warga desa Gribi, masih warga Barungan. Kalau ke warga nggak pernah tertutup ya, tertutup. Sering kegiatan pengajian apa? Nggak ngikuti, ke musola aja nggak mau, atau ke masjid nggak mau. Kalau ketemu warga sering menyapa gitu atau Sering nggak nyapa. Kalau nggak disapa nggak. Terduga teroris diketahui warga asal Desa Barongan, Kudus. Namun ia bersama sang istri dan anaknya tinggal di wilayah Desa Gribik, berprofesi sebagai tukang ojek online. Menurut warga pun, terduga jarang bersosialisasi dan sangat tertutup. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Sebelumnya tim Densus 88 anti teror menangkap seorang terduga teroris di Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak. Terduga ini diduga merupakan anggota kelompok Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Seorang warga berinisial ST 59 tahun atau yang dikenal dengan nama Abu Zaid ditangkap di rumahnya di perumahan Jalan Kebon Sawit, Desa Kebon Batur, Kabupaten Demak, Senin pagi. Warga tersebut diduga terlibat kasus terorisme yang tergabung dalam anggota kelompok Jemaah Ansharut Daulah atau JAD. Dalam penggeledahan tim Densus 88 anti teror menyita sejumlah barang bukti, seperti buku MMT bertuliskan JAD. Salah satu anggota Densus 88 menghampiri saya, menyampaikan kalau beliau dari Densus 88 juga dengan anggota yang lainnya mau melakukan penangkapan atau akuisisi. itu waktu di dalam yang diamankan apa aja? Yang diamankan itu ada MMT yang tulisannya ada yang lambang ISIS. Kalau bersihkan mungkin Babin bisa Babin Kamtipmas untuk lebih waspada terkait kejadian tadi pagi. Tentunya kabar kami dengan ada kejadian tadi pagi ini terkait teroris Desa Kebon Batur, tentunya kami akan lebih waspada. Warga diimbau untuk tidak panik sebab terduga pelaku sudah dibawa polisi. Sedang tim Densus 88 anti teror juga melakukan penangkapan terduga teroris lainnya di 2 daerah lain, yaitu Solo dan Kabupaten Kudus. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Seorang perangkat desa di Kabupaten Batang diringkus polisi karena menjadi kurir narkoba. Tersangka nekat menjadi kurir hanya untuk mendapatkan sabu-sabu secara gratis. Seorang perangkat desa Kalangsono, Kecamatan Banyu Putih diringkus bersama 2 rekannya karena mengedarkan sabu-sabu.
Dari hasil penangkapan para pelaku, polisi mengamankan 18 paket siap edar seberat lebih dari 10 gram sabu-sabu. Selain itu, turut ditemukan barang bukti lain berupa alat timbang dan plastik klip kemasan. Dari pengakuan tersangka, ia telah menjadi kurir narkoba sejak 5 bulan terakhir. Tersangka juga mendapat keuntungan barang haram itu secara gratis. Dia berperan sebagai kurir, jadi yang bandarnya itu sudah pesan lewat alamat, kemudian dia meletakkan sabu tersebut sesuai dengan alamat yang dipesan oleh pemakai. Alasannya jadi kurir apa, Pak? Karena dia istilahnya juga di samping mencari keuntungan, juga istilahnya menyapu gratis. Jadi bisa ngambil sabu dari uang yang dari sabu yang diletakkan, diambil, dia kumpulkan, dia gunakan sendiri, juga dijual pada orang lain. Dari pengakuannya udah berapa lama? Sudah terjadi 5 bulan ini. 5 bulan terakhir. Atas perbuatannya, tersangka terancam diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa dan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Sindikat pencuri mobil yang biasa beraksi di wilayah Pantura Subang akhirnya dibeku. Polisi menyita kendaraan dan peralatan yang digunakan pelaku saat mencuri mobil. Sindikat pencuri mobil terekam kamera pengawas membawa kabur sebuah minibus. Mereka dengan cepat melarikan mobil dari parkiran. Namun pelarian mereka dihentikan petugas Satuan Reskrim Kepolisian Resort Batang. Polisi meringkus satu pelaku bernama Bambang Siswanto asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Minibus yang belum sempat dijual disita sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga menyita peralatan yang digunakan para pelaku saat mencuri. Berdasarkan keterangan pelaku dan laporan korban, sindikat ini berulang kali mencuri mobil di wilayah Pantura. Di Kabupaten Batang saja, sindikat ini telah mencuri mobil di 3 lokasi berbeda. Mereka berhasil lolos, tetapi kami kejar dan kami sempat kejar-kejaran di wilayah Cirebon. Mobil ditinggal oleh pelaku. Dan kemudian selang beberapa hari kami sudah profiling, pelaku berhasil diamankan sekitar seminggu kemudian. Di daerah Cirebon. Pelaku tapi saat itu berhasil kabur, mobil ditinggal. Baru seminggu kemudian pelaku satu berhasil diamankan. Untuk di Batang sendiri ada berapa mobil, Den? Ada berapa? 3 TKP. 3 TKP. Polisi masih memburu 2 orang lagi anggota sindikat yang tercatat sebagai residivis kasus yang sama. Pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.